Sejarah kurban pertama manusia berawal dari konflik Qabil dan Habil. Qabil dan Habil disuruh untuk berkurban. Qabil yang seorang petani berkurban dengan hasil kebun miliknya, sementara Habil yang hidup sebagai peternak berkurban dengan seekor kambing terbaik yang ia miliki. Kurban Habil diterima oleh Allah. Tidak demikian dengan Qabil. Kurban Qabil tidak diterima. Qabil pun merasa hasud pada Habil dan memukul kepalanya dengan batu besar sampai tak bernyawa. Kisah Qabil dan Habil ini diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi watlu alaihim nab'a bnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Berkaitan ayat di atas, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa setiap Siti Hawa melahirkan, maka yang keluar adalah dua bayi, satu perempuan dan satunya laki-laki. Kedua bayi itu bisa kita sebut sebagai saudara satu kandungan. Memang pernah satu kali Hawa melahirkan anak tunggal, yaitu saat melahirkan Nabi Syith yang lahir bergantian atau yang menggantikan Habil karena dibunuh saudaranya sendiri, yakni Qabil. Qabil lahir bersama dengan saudari satu kandung yang bernama Iklimah. Konon, Iklimah terlahir sebagai wanita yang cantik berseri, sementara Habil lahir dengan saudari kandungan yang bernama Labuda. Paras Labuda tidak secantik Iklimah. Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Qabil harus menikah dengan Labuda, sementara Habil menikahi Iklimah. Aturannya tidak boleh menikahi saudara satu kandungnya. Melihat ketentuan demikian, Qabil tidak terima. Ia hanya mau menikahi saudari satu kandungnya, Iklimah, yang memiliki paras yang cantik. Mengungkapkan rasa tidak terimanya, Qabil berkata, "Ana ahaqqu biha wa huwa ahaqqu bi ukhti, wa laysa hadza min Allah Ta'ala wa innama huwa ra'yuk." Saya lebih berhak untuk Iklimah dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja, yakni Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua putranya untuk berkurban. Maka barang siapa yang berkurbannya diterima oleh Allah, ialah yang lebih berhak. Dalam Mafatihul Ghaib, Syekh Fahruddin Ar-Razi menjelaskan, jika kurban mereka diterima, maka persembahan kurbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Qabil yang berprofesi sebagai petani mempersembahkan kurbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja hasil bumi yang dikeluarkannya begitu buruk, sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak mempersembahkan kurbannya dengan seekor kambing. Jika Qabil berkurban dengan hasil tanaman yang buruk, lain dengan Habil yang berkurban dengan seekor kambing yang pilihan terbaik miliknya. Dari persembahan yang dikeluarkan masing-masing Qabil dan Habil, kita bisa menilai mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang tidak. Tentu Habil lah yang tanpa ikhlas karena berkurban dengan kambing pilihan terbaik miliknya, bukan Qabil yang dengan tanaman buruk hasil panennya. Ini juga mengindikasikan bahwa Qabil bukanlah seorang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Benar saja, api turun dari langit dan menyambar kambing milik Habil, sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak. Artinya, kurban Habil diterima, sedangkan Qabil tidak diterima. Menyadari hal ini, Qabil pun tidak terima dan merasa iri dengan Habil. Dengan emosi, Qabil mengambil batu besar dan memukulkannya ke kepala Habil sampai meninggal. Syekh Fahruddin Ar-Razi menjelaskan, qabilallahu ta'ala qurbana Habil bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi nara faqatalahu Qabil hasadan lahu. Allah Ta'ala menerima kurban Habil dengan menurunkan api untuk menyambar kurban milik Habil. Kemudian Qabil membunuhnya karena merasa dengki. Setidaknya ada dua hikmah yang bisa kita renungkan dalam kejadian dan ayat di atas. Pertama, ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni surat Al-Maidah juz 5 ayat 26 yang menjelaskan tentang Bani Israel yang membangkang kepada Nabi Musa. Hikmahnya adalah pembahasan Quran Al-Surat Al-Maidah ayat 27 memberitahu kita bahwa karakter Bani Israel adalah zalim sebagaimana kezaliman Habil terhadap saudaranya Habil. Ini juga sekaligus dalam rangka menenangkan Nabi Muhammad bahwa orang Yahudi yang kejam terhadapnya juga sama seperti Yahudi sejak dulu yang membunuh nabi-nabinya, sebagaimana kejamnya Qabil membunuh Habil. Artinya, bukan Nabi Muhammad saja yang ditindas oleh Yahudi, nabi-nabi sebelumnya pun demikian, bahkan sampai dibunuh.
Kedua, ayat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni surat Al-Maidah ayat 18 dengan penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku sebagai keturunan nabi-nabi, nasab itu tidak ada manfaatnya jika tidak taat kepada Allah. Sebagaimana Qabil yang merupakan anak Nabi Adam, meskipun Qabil anak seorang nabi, tapi nasabnya tidak ada nilainya karena kezaliman yang diperbuatnya. Pesan moral poin kedua ini menegaskan bahwa nasab bukanlah penentu keberhasilan seseorang. Semua kembali pada pribadi masing-masing. Dalam kisah lain, kita juga tahu seorang anak yang bernama Kan'an tidak mau beriman kepada Allah, padahal ia adalah anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya Kan'an diadab oleh Allah bersama umat-umat Nabi Nuh yang durhaka lainnya. Wallahu a'lam bishawab.